Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zana Rahma Fatika dari 11 MIPA 4 akan menyampaikan materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian muamalah. Apa itu muamalah? Jadi, muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Selanjutnya, macam-macam muamalah. Jenis muamalah yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Syarat jual beli yaitu 1. Syarat untuk penjual dan pembeli balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, untuk syarat uang dan barangnya yaitu halal dan suci, bermanfaat, sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, serta milik sendiri. Kemudian, dalam jual beli ada ijab qabul. Jadi ijab qabul itu seperti pernyataan penjual yang mengatakan seperti ini, saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Ada macam-macam khiyar. Khiyar yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi. Keduanya berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, ada khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Kemudian, khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Kemudian ada riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Untuk menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syariat sebagai berikut, yaitu yang pertama, sama timbangannya ukurannya, atau dilakukan serah terima saat itu juga, dan tunai. Ada macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang yang sejenis yang tidak sama timbangannya. Kemudian, riba qardi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, ada riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Utang piutang ialah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Ada harta atau kesepakatan, lafaz kesepakatan. Untuk menghindari keributan di hari kemudian, Allah menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya, Allah menganjurkan memberinya kelonggaran sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280.
jenis muamalah yang ketiga yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, ataupun hewan. Dasar hukum ijarah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surah At-Tolak ayat 6. Ada syarat dan rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. Apakah pembayaran harian, bulanan, mingguan, ataupun borongan. Yang keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai syirkah. Syirkah secara bahasa, kata syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk memperoleh suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syarat dan rukun syirkah yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dalam melakukan tafarruf atau pengelolaan harta. Syarat dan rukun yang kedua yaitu objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah haruslah halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut dengan istilah fiqat. Adapun syarat sah akad harus berupa tafarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Ada 4 macam syirkah yang harus diketahui. Syirkah yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Selanjutnya ada syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal atau amal. Yang ketiga ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Dan yang terakhir ada syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah di atas yang dimaksud adalah syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Lalu ada mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau seluruh mal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mulaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mulaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah
adalah kebalikan dari mudharabah mulaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Selanjutnya ada musaqah, muzara'ah, dan muharabah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani dan menguntungkan antara kedua belah pihak tersebut. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara muharabah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Selanjutnya ada perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Berdasarkan segi penerapan bunganya, bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana dilakukan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Lalu ada bank Islam atau bank syariah. Bank Islam ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Yang kedua, ada musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak memiliki saham. Yang ketiga, ada wadi'ah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Keempat, qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. 5. Ada murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan, di mana penjual sepakat dengan membeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Yang kelima ada asuransi syariah. Apa itu asuransi? Asuransi berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'amin yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin dan tertanggung disebut mustamin. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat bahwa asuransi yang berdasarkan syariat diperbolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, sehingga setiap individu bukan menanggung sendiri-sendiri dan tidak pula dialihkan ke pihak lain. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya merupakan esensi dari asuransi syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan agar kita saling tolong-menolong sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah." Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan resiko yang tidak mampu dia pukul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas resiko kerugian yang belum pasti terjadi. Disinilah
cacat perjanjian asuransi konvensional. Sebab akad dalam Islam menyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan lain pada asuransi konvensional dikenal adanya dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus peserta yang baru masuk sekalipun, karena satu dan hal lain ingin mengundurkan diri. Dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Apabila sebagian kecil dana atau preminya sudah diniatkan untuk dana tabaruk atau sumbangan, maka tidak dapat diambil lagi. Untuk pengaturan asuransi di Indonesia dapat dipedomani dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 /DSN MUI /2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.